Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap. Salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 September 2021, Minggu Biasa ke-25, disusun oleh Frater Onlimanu SVD dan akan dibawakan oleh Frater Patricius Haryono SVD. Selamat mendengarkan. Saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul "Jangan Segan, Yesus Pasti Buka Jalan". Kita sering mendengar ungkapan, "Malu bertanya, sesat di jalan. Yang segan bertanya, akan sesal sendiri." Ungkapan demikian sebenarnya sederhana untuk dilakukan. Akan tetapi dalam realitas sehari-hari, kita menemukan masih ada orang yang segan untuk mengungkapkan apa yang sedang dihadapinya atau apa yang menjadi kesulitannya. Lalu kita bertanya,
Mengapa orang begitu sulit untuk bertanya atau mengungkapkan isi hatinya? Mungkin alasan paling mendasar yaitu karena perasaan malu dan takut. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sikap para murid sesudah mendengar pengajaran dan perkataan Yesus mengenai penderitaannya. Para murid mengalami perasaan segan. Mereka merasa segan untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka mengerti dari perkataan dan pengajaran Yesus. Karena sikap segan, takut dan malu, akhirnya mereka tidak memperoleh jawaban yang baik dari Yesus. Rasa segan seringkali menjadi jalan buntu bagi pengetahuan diri. Mengapa demikian? Tentu saja jelas, orang yang segan bertanya pasti tidak akan memperoleh jawaban atau pengetahuan bagi dirinya. Hal demikianlah yang dialami oleh para murid. Mereka tidak mau bertanya kepada Yesus mengenai apa yang tidak mereka pahami, sehingga mereka tidak mendapatkan jalan keluar dari Yesus. Namun, sikap Yesus justru sebaliknya. Ia tidak mau para muridnya berada terus pada kebingungan oleh karena sikap segan mereka. Ia ingin agar mereka tetap mengarahkan hati dan pikiran mereka pada dirinya dan bukannya saling mempersalahkan satu sama lain. Sehingga Yesus bertanya kepada mereka agar mereka menjadi sadar akan sikap mereka yang salah dan keliru. Oleh sebab itu, sabda Tuhan hari ini mesti menyadarkan kita bahwa rasa segan hanya akan membawa kita kepada kesesatan. Kita harus mengubah sikap dan haluan hidup dari sikap segan menjadi sikap yang terbuka, berani, dan percaya diri. Karena sikap-sikap demikian yang dapat menolong kita untuk keluar dari jalan buntu persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Ya Tuhan, sadarkanlah kami bila pada hari ini dan seterusnya kami tidak berani untuk berbuat baik kepada sesama. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.